Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya harus tetap bersemangat. Hari ini senang sekali jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, tema obrolan kita pada hari ini menarik sekali karena akan membahas seputar perempuan nih. Nah, tema kita pada hari ini adalah perempuan kreatif dan tangguh bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Helmi YSMSI selaku tokoh perempuan. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah. Dari suaranya ini terdengar sangat bersemangat ya, Ibu ya? Harus dong. Harus Perempuan dong. itu harus bersemangat. Iya, benar sekali. Perempuan itu harus bersemangat. Nah Ibu, kalau aku lihat kegiatan Ibu ini cukup banyak ya. Nah tapi aku mau tahu dulu nih, Ibu aslinya berasal dari mana? Kalau lahir saya di Pasma. Pasma. Itu Sumatera Selatan. Iya. Ya, tapi saya tinggal di Kabupaten Kepahyang. Oh, tinggalnya di Kepahyang. Itu enak banget tuh tinggal di Kepahyang tuh. Dingin. Iya. Itu kayaknya pori-pori kecil kemungkinan untuk membesar tuh kayaknya di sana tuh ya, karena dingin ya. Ya, lumayan dingin. Oh, iya, Masya Allah. lumayan dingin. Nyaman di Kepahyang itu. Nyaman ya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Itu kegiatan Ibu sehari-hari apa Bu? Kalau boleh tahu. Kegiatan sehari-hari saya ini sebagai perempuan ya tidak jauh-jauh dari pekerjaan perempuan. Saya ngurusin rumah tangga dan juga saya membantu tentu perempuan-perempuan yang lain untuk berkarya dan sehat. Salah satunya mungkin saya mendirikan PAUD di desa supaya perempuan-perempuan di desa itu bisa berkontribusi, bisa ikut, tidak hanya nongkrong saja, tidak hanya ngerumpi bergibah gitu ya. Mereka bisa mengajak anak-anak desa itu berkumpul, mereka buatlah komunitas ya. Terus saya juga membantu perempuan kepala keluarga yang secara ekonomi berkurang ya, karena single parent ataupun karena ditinggal oleh suaminya dalam pekerjaan yang cukup jauh. Itu kita mendirikan UMKM Batik Diwo. Oh, ada UMKM batik ya? Ada UMKM Batik itu, dan itu sudah 8 kelompok yang kita bina dengan anggota sudah 110 orang. Wow, sekarang. rame ya. Lumayan cukup membantu perempuan-perempuan di Kabupaten Kepahyang. Oke. Itu hasil dari UMKM-nya dijual belikan. Jadi itu bisa menjadi pendapatan income buat perempuan-perempuan di Kepahyang. Oke. Itu untuk mendirikan sebuah komunitas ya. Membatik, ada kegiatan membatik seperti itu. Itu berarti ada pembelajarannya gitu? Ada. Itu gimana Ibu? Saya selain sebagai ketua forum pemberdayaan perempuan, saya memiliki yayasan, namanya Yayasan Hazarah Kepahyang, di mana itu kami juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Nah, biasanya kami ada anggaran untuk pendidikan perempuan. Nah, kemudian itu kita latih mulai dari mindset berpikirnya bahwa perempuan itu tidak semata-mata harus berada di kasur, perempuan harus berkarya gitu. Kemudian kita berikan keterampilan. Nah, keterampilan yang cukup digandrungi sekarang itu memang membatik, karena membatik itu juga sebagai terapi bagi kami perempuan. Kenapa? Karena dengan banyaknya permasalahan perempuan itu, membatik itu butuh keseriusan. Betul. Jadi dia tidak terlena untuk terlalu berpikir buruk. Jadi dia pikirnya bisa fokus gitu ya, sambil menikmati. Dan itu juga ini loh Mbak, kalau misalnya kondisi hati lagi tidak nyaman itu membatiknya juga asak-asakan. Tapi kalau bisa konsentrasi, fokus, nyaman, batiknya hasilnya lebih halus dan menyenangkan. Jadi tergambarkan suasana hatinya di sana ya. Betul. Menarik sekali sih. Iya, benar. harus. Itu kalau PAUD nih, membuka PAUD juga, itu Ibu sendiri yang mempunyai ide itu?
Jadi ceritanya saya pernah menjadi fasilitator desa ya. Ya, saya melihat bahwa anak-anak di desa itu kan banyak ya yang belum bersekolah. Kemudian saya lihat juga banyak juga masyarakat atau terutama perempuan di desa itu punya SDM. Ada yang tamat SMA, bahkan ada yang kuliah dan nganggur. Karena kalau udah pulang ke desa itu biasanya mereka tuh menikah sehingga tidak bekerja. Kan sayang nih. Iya. Jadi saya pikir alangkah enaknya kalau kalian ini punya aktivitas gitu. Jadi gimana caranya? Oh ya, karena saya punya yayasan, gimana kalau kita mendirikan PAUD? Saya komunikasi dengan kepala desanya, misalnya Pak Kades, ini ada 2 orang nih tamat SMA atau ini ada sarjana, gimana kalau kita dirikan ini? Gimana caranya Bu Yesi? Nanti gini. Akhirnya mereka musyawarah di desa ya, akhirnya dibentuklah. Oh ya, nanti tempatnya pinjam di balai desa. Nanti semua masyarakat yang di desa ini harus sekolahnya di sini ya, nggak boleh sekolah di desa sebelah misalnya gitu. Nanti yang ngajar si ini. Bahkan sampai saya jelaskan bahwa ini kan yang ngajar masyarakat desa, yang diajar juga anak-anak desa. Boleh nggak Pak Kades kalau dibantu honornya dari dana desa gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita fasilitator aja. Fasilitator. Nanti mereka sendiri mendirikan sendiri, lalu kita mungkin untuk sementara gimana cara ngajarnya Bu Umi Yesi. Saya biasanya dipanggil Umi. Ya udah boleh magang dulu sebulan di sini misalnya. Nanti udah siap baru kita berdiri. Sehingga alhamdulillah sekarang ini kami sudah merintis itu 18 PAUD di 18 desa. Udah 18 PAUD berarti. Dari tahun berapa, Bu? Dari 2007. Dari tahun 2007. Sudah ada 18 desa yang sudah didirikan PAUD-PAUDnya, dan udah hampir ratusan juga perempuan desa yang berkecimpung di sana ya. gitu. Jadi ya kita menciptakan lapangan pekerjaan juga buat perempuan-perempuan di desa. Luar biasa sekali. Ini aura positif Bu Yesi itu nyampe gitu loh. Jadi terasa hangat. Iya, dari hati ke hati soalnya Bu ya. Masya Allah sekali. Nah, itu dari pengajarnya berarti dari desa itu? Ya, kan kita memberdayakan perempuan desa. Jadi kalau kita mendatangkan orang lain, nanti kan bagaimana kita mau ngasih honornya, ngasih apa gitu ya. Tetapi kita memberdayakan masyarakat sana untuk desa, sehingga desa juga punya ketertarikan dan mau mengalokkan sedikit anggarannya untuk membantu PAUD-PAUD di situ gitu. Dan hubungan kita menjadi baik akhirnya dengan desa, sehingga beberapa program selain PAUD itu masuk. Misal ada anak-anak putus sekolah. Nah, ada anak putus sekolah, oh kami punya program nih Pak Kades, kumpulkan deh, nggak bayar kok, gratis sekolahnya di tempat kita. Terus kemudian tiba-tiba ada masalah kasus, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, Pak Kadesnya itu biasanya menghubungi kita duluan, Umi ya sini ada wargaku begini gimana. Nah kan masyarakat desa nih kan tidak tahu tempat mengadu, tidak tahu tempat memproses di mana. Nah, melalui kita, karena kita memang berada di Kabupaten Kepayangnya, di kota ya. Jadi kita bisa mengakses, oh ya Pak, ini kalau begini urusannya ranah pemberdayaan perempuan misalnya. Nanti temui ini namanya Bu ini gitu. Kita kasihkan nomornya. Oh, terus nanti kasus lansia. Oh, ini ranahnya ke dinas sosial. Nomornya ini. Jadi kehadiran kami di situ itu sangat membantu desa-desa ketika ada permasalahan-permasalahan. Terutama memang lebih banyak ke perempuan dan anak. Perempuan dan anak, fokusnya ke itu ya. Oh, berarti sebelum PAUD ini berdiri ada yayasan dulu yang ya, udah. Kalau yayasan udah berdiri tahun 2003, udah lama yayasan itu. Nah, karena saya dari 2007 itu menjadi fasilitator ya, itu dulu program pemberdayaan masyarakat nasional PMPM kalau dulu ya. Jadi kita kan dekat dengan desa-desa. Nah, dari desa-desa itu sebagai fasilitator kan punya kepentingan atau untuk memberdayakan gitu. Oh, permasalahan di desa apa? Pendidikan, ekonomi, kesehatan, kan itu. Apa yang bisa kita bantu? Dengan dengan cara gotong royong, sama-sama. Karena ini kan urusan kita bersama. Iya, urusan bersama. Ketika kita masyarakat di situ bodoh, itu bukan hanya urusan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat itu wajib untuk
mencerdaskan di sekitar situ. Nah, jadi komunikasikan dengan perangkat desa. Ini ada masalah gini, ini solusinya begini, gimana? Ini kita buat gini, yuk kita beginikan. Nah, yang desa-desanya yang mau maju, biasanya mereka mengikuti saran-saran kita itu. Gitu. Oke, baik Ibu. Kita nanti lanjutkan lagi ya Bu ya di segmen berikutnya. Sekarang kita jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.